Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, Baju Ramin, Kak Saruga, Pak Sengat, Kak Jubata. Terima kasih yang punya kapasitas tertinggi di sini adalah moderator. Hari ini di atas wali kota karena bisa memerintah Bu Wali Kota, bisa memerintah rektor untuk disuruh berbicara. Kalau beliau bilang cukup, ya kita berhenti. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Wali Kota tentu menjadi gambaran umum bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua. Sejak dari beliau menyampaikan sambutan sampai dengan paparan kali ini, dan saya diminta juga untuk menyampaikan materi peran Kemenak dan tokoh agama dalam mewujudkan moderasi beragama di Kalimantan Barat yang multikultural. Tapi hari ini kalau saya tampil menyampaikan materi di sini kayaknya agak kaku karena seperti ujian disertasi. Karena di hadapan kita ini adalah para mahaguru, para profesor, tapi karena jabatan saya Kakanwil kemudian diminta kasih materi tidak bisa. Kakanwil apa nggak bisa ngomong itu tentang moderasi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan ini bicara tentang bagaimana peran Kementerian Agama dan tokoh agama dalam mewujudkan moderasi beragama. Sebenarnya ini tidak perlu kita mewujudkan lagi. Kita sebenarnya menjaga keharmonisan yang sudah dibangun. Karena kita tahu, kita sadar, kita mengerti bahwa Kalimantan Barat itu merupakan provinsi yang multikultural dengan beragam suku, agama, dan budaya serta adat istiadat. Tidak mewujudkan tapi menjaga apa yang sudah dibangun oleh para orang tua kita. Sebut saja tadi, kita punya salam kearifan lokal. Ya, kita kalau mau bicara moderasi beragama dengan salam kearifan lokal tadi yang sempat ditanya oleh Pak Prof. Maskudi, Adil Katalino, Pak Curamin, Kak Saruga, Pak Sengat, Kak Jubata. Ini sebenarnya produk yang dilahirkan oleh orang-orang tua dulu, yang menggambarkan bahwa kalau kita mau rukun, kalau kita bagaimana peran-peran masyarakat, bagaimana peran tokoh agama, bagaimana peran pemerintah dan kita semua, kalau mau harmonis itu harus adil. Ibu Wali Kota tadi sudah sampaikan, di dalam rumah tangga pun kalau kita berkelahi tidak adil, tidak akan harmonis. Jadi adil Katalino. Jadi maksudnya berbuat adillah kepada semua. Apakah pemerintah dengan rakyatnya dan kita semua, insya Allah kita akan harmonis. Nah, bagaimana keadilan itu? Pak Curamin, Kak Saruga, bercerminlah seperti di dalam surga. Karena di dalam surga itu tidak ada masalah, katanya. Dan semua kitab kita, kitab agama kita menggambarkan betapa kehidupan yang damai, harmonis, indah, bahagia itu di dalam surga. Maka itu kita bercermin di situ. Jadi tidak perlu kita bicara terlalu banyak sebenarnya. Produk kearifan lokal dari para orang tua kita itu Pak Curamin, Kak Saruga, dan pada akhirnya ketika kita sudah berbuat adil dan kita bercermin ke dalam surga, Pak Sengat, Kak Jubata. Artinya segala sesuatu itu kita serahkan kepada Tuhan, yang seperti yang disebutkan oleh Ibu Wali Kota tadi, kita adalah keturunan dari satu Adam dan Hawa, tinggal berbeda-beda. Tidak ditanya kemudian saya harus lahir di Kazakhstan, di Amerika, tidak boleh memilih. Kita harus yang lahir di Singkawang bersyukur karena daerahnya sudah menjadi daerah yang tertoleransi. Jadi kalau bicara peran Kementerian Agama tentu banyak menjaga keharmonisan di tengah-tengah masyarakat, menjadi pengawas untuk lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat termasuk lembaga-lembaga keagamaan. Nah, kemudian bagaimana peran tokoh agama memberikan contoh ya kepada masyarakat untuk menjadi teladan, dan saya kira peran tokoh, peran masyarakat, tokoh agama seperti yang kami yang ada di sini. Ada Ibu Wali Kota,
Saya Muslim, Ibu Wali Kota, Konghucu atau Konghucu ya. Kemudian ini saudara-saudara kita juga ada yang Kristiani, ada yang Katolik. Jadi kita yang ada di dalam ini sebenarnya adalah sarana yang kemudian itu bagaimana yang kita bicarakan sebenarnya bukan kita di sini yang kita jaga keharmonisan, tapi yang di luar sana. Nah, kita ini yang harus memberikan teladan sebagai tokoh agama, tokoh adat. Saya kira kalau dengan Bacuramin Kansaruka atau apa tadi? Batsengat Kajubata, ya sudah cukup materi saya itu sebagai Kakanwil untuk menjaga keharmonisan ini. Kan sudah paham semua ini. Para dokter, para dokter. Tapi yang kita inginkan adalah para narasumber kita yang dari guru besar yang sekiranya ini memberikan tambahan pengetahuan bagaimana sesungguhnya kita terus menjaga keharmonisan ini. Sebab saya juga sudah punya sajian ini, tapi karena waktu diberikan hanya 15 menit. Kalau kita bicara tentang peran Kementerian Agama, misalnya sebagai pengarah kebijakan nasional dan daerah, misalnya dia berfungsi untuk merumuskan kebijakan strategis untuk menjaga kerukunan umat beragama, misalnya melalui pendidikan agama. Di pendidikan agama tentu itu ada di perguruan tinggi ada program studi pendidikan agama multikultural. Tentu di situ juga ada pendidikan agama di sekolah. Kita memasukkan pada kurikulumnya, dalam kurikulum kita menerapkan bagaimana sebenarnya kita hidup saling menghargai antara satu dengan yang lain. Juga sebagai fasilitator dan mediator lintas iman, tadi kita sudah lakukan. Terus pusat edukasi melalui pendidikan agama dan penyuluh. Dan yang penting itu adalah ada inovasi yang kita lakukan. Kalau Kalimantan Barat misalnya, hampir semua kabupaten sudah memiliki kampung moderasi. Ini adalah model, adalah model bagaimana keharmonisan di satu wilayah yang memiliki multi agama. Itu menjadi contoh bagi seluruh masyarakat. Ada juga desa kerukunan yang kita ciptakan. Artinya di desa itu rukun, walaupun persyaratannya misalnya ada minimal ada 3 rumah ibadah. Ada rumah ibadah misalnya Muslim, Kristen, Katolik atau Buddha dan sebagainya. Mereka hidup di dalamnya. Kalau kampung moderasi beragama, meskipun itu satu saja agama yang dominan di situ, tetapi itu adalah lintas seperti di Singkawang ini. Yang datang ke Singkawang ke kelurahan-kelurahan kan tidak hanya orang Singkawang. Misalnya ada satu kampung itu mayoritas umat Muslim, lalu ditetapkan sebagai kampung moderasi beragama. Kenapa? Karena setiap siapapun yang datang ke kampung itu, apapun agamanya, tidak akan ditanya agamamu apa, ya. Tetapi semua diterima dengan baik. Sepanjang itu dalam interaksi sosial hubungan antar masyarakat. Kecuali dalam hal ibadah, masing-masing harus militansi dengan agamanya. Dia harus yakin agamanya yang paling benar. Tapi dalam ruang publik tidak boleh ruang privat tadi menyatakan bahwa karena agama saya yang paling benar, lalu di luar melihat agama yang lain dianggap salah. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tugas kita khususnya di Kementerian Agama cukup banyak, dan saya juga berterima kasih pelaksanaan seminar ini adalah memperkaya pengetahuan kita dan bagaimana kemudian kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, terutama tentu ini upaya yang sangat baik sekali dari para kandidat doktor dan mahasiswa yang melaksanakan seminar ini. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak menggali seperti apa dari konsep-konsep moderasi beragama dari para guru besar kita. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya aplaus dulu Bapak Ibu. Baik, yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh rekan Kemenak tadi, berbicara moderasi beragama tidak perlu lagi kita mewujudkan, tetapi bagaimana kita menjaganya. Karena di Kalimantan Barat
itu sudah ada toleransinya dan semua yang berkaitan dengan saling menghargai, saling baik dari agama, budaya sudah ada di Kalimantan Barat, dan itu kita perlu mewujudkan lagi. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Andus Haji Junaid Mistar, MPD PhD, untuk memberikan materinya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan bahasan kita tentang moderasi beragama. Saya menyiapkan beberapa slide sebenarnya yang karena dalam kapasitas saya berbicara dalam perspektif pendidikan, saya beri judul Multicultural Education for Religious Moderations and National Integrity, Good Practices at Unisma Malang. Bapak dan Ibu hadirin semua, nanti sebenarnya berbicara tentang moderasi beragama itu nanti Prof. Maskuri dan Prof. Jun Goni yang memang ahlinya dalam pendidikan agama Islam multikultural terutama. Saya sendiri akan berbicara secara global, terutama belajar dari apa yang kita miliki di Unisma. Makanya saya tuliskan Good Practices at Unisma Malang. Bapak dan Ibu, negara kita memang negara yang sangat besar dan tersebar dalam berbagai kepulauan, sehingga disebut sebagai negara kepulauan, di mana kalau kita berbicara tentang jarak saja dari Sabang sampai Merauke itu bisa mencapai lebih dari 5.000 km. Bisa dibayangkan besarnya sebuah negara jika dibandingkan dengan jarak London ke Mekah itu 4.700, masih lebih jauh jarak dari Sabang ke Merauke. Nah, dalam negara yang sangat luas itu juga dihuni oleh jumlah penduduk yang sangat besar. Bahkan sekarang ini dalam sensus insya Allah sudah mencapai lebih dari 275 juta jiwa, yang di dalamnya juga ada 746 bahasa daerah yang dipakai. Termasuk insya Allah di Singkawang ini terdiri dari banyak bahasa daerah yang dipakai. Kalau yang Melayu yang tadi local wisdomnya itu bahasa Melayu ya, bahasa apa? Iya, Dayak, bahasa Dayak tadi. Iya, begitu beragamnya. Sehingga dengan begitu apa yang terjadi dengan keragaman yang sedemikian itu, maka ada memang potensi terjadinya konflik dengan berbagai keragaman kita dari segi suku, bangsa, segala macam bahasa, agama dan sebagainya. Maka memang potensi untuk terjadinya konflik yang mengarah pada disintegrasi bangsa itu sangat tinggi. Nah, oleh karena itu maka seperti yang saya katakan tadi di sambutan, pendidikan harus menjadi perhatian utama kita, yaitu bahwa pendidikan yang kita selenggarakan harus diarahkan untuk menanamkan kesadaran kolektif kepada semua anak bangsa atas keberagaman tersebut untuk menjadikannya sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Jadi keberagaman yang kita miliki itu harus menjadi kekuatan kita, bukan kelemahan kita. Nah, pendidikan yang menanamkan kesadaran kolektif atas keragaman itu yang kita sebut sebagai multicultural education, pendidikan multikultural. Oleh karena itu di Unisma program doktor kita pendidikan agama Islam itu berciri khas multiculturalism, sehingga sering kita sebut sebagai pendidikan agama Islam multikultural. Apa itu multicultural education? Mengutip apa yang disampaikan oleh Boyer and
Baptiste tahun 96, agak lama. Beliau berdua mengatakan multicultural education is a process by which individuals and groups can learn to internalize the facts of cultural pluralism to bring about a society that recognizes cultural diversity. Yaitu pendidikan multikultural adalah proses pendidikan di mana setiap individu, kelompok yang ada di dalamnya itu belajar untuk menginternalisasi fakta adanya pluralism, cultural pluralism, pluralisme budaya, untuk bisa menciptakan sebuah society yang mengakui cultural diversity, mengakui, menerima keragaman budaya tersebut. Maka dengan begitu, produk dari pendidikan multikultural itu adalah sosok-sosok profil lulusan yang memiliki multicultural awareness, kesadaran atas adanya multikulturalisme, yaitu mengakui perbedaan dalam kesederajatan tanpa mengurangi esensi perbedaan itu sendiri, sehingga bukan berarti menghilangkan perbedaan menjadi sama, tidak, tetapi mengakui adanya perbedaan itu dan ada individu-individu yang ada dalam masyarakat itu berada dalam posisi yang sederajat. Mengakui keberagaman dengan menekankan penerimaan realitas adanya perbedaan itu baik dari sisi agama, budaya, bahasa, dan lain-lainnya. Memahami dan menghargai budaya orang lain yang dilandasi oleh semangat menghormati dalam kebersamaan dalam wadah NKRI. Nah, Bapak dan Ibu, dengan begitu seperti apa yang ada di Unisma? Di Unisma menekankan good practices kita yang ada di Unisma, kita menekankan pada pengembangan 3 karakter. Tentu yang pertama adalah karakter keislaman dengan faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dalam faham itu menekankan toleransi dalam beragama, menekankan pada moderasi dalam beragama, sehingga dengan begitu kita menghargai pemeluk agama yang lain. Yang kedua, kita menekankan, tentu sebagai sebuah perguruan tinggi, kita menekankan pada pengembangan karakter intelektualitas, tetapi juga di antara itu juga kita menekankan pada pengembangan karakter kebangsaan kita. Sehingga mahasiswa Unisma dari berbagai jenjang, baik yang program sarjana, program magister maupun program doktor, insya Allah unggul dalam ketiga hal tersebut. Secara intelektualitas unggul sesuai dengan program studi masing-masing, memiliki karakter keislaman yang kuat dengan jiwa yang toleran dan moderat, dan yang ketiga memiliki karakter kebangsaan yang kuat, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, toleran terhadap perbedaan-perbedaan budaya yang ada. Saya kira itu sebagai pengantar diskusi kita yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti bisa kita diskusikan lebih mendalam dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus lagi. Bapak dan Ibu dan tamu undangan, yang bisa saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, bahwa luasnya daerah dan wilayah Indonesia ini bisa menyebabkan banyak bahasa, agama, suku, dan budaya, dan ini bisa menyebabkan munculnya konflik. Dan bagaimana Unisma bisa hadir di Indonesia dan di Kalimantan Barat agar masalah tadi bisa dipecahkan atau dijaga supaya tidak terjadi perpecahan dan masalah-masalah terkait dengan konflik tadi.
Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan, yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, di Unisma sudah menyiapkan bagaimana pendidikan agama Islam multikultural disiapkan mulai dari S1, S2, dan S3. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk pemateri selanjutnya menyampaikan materinya Bapak Profesor Dr. Haji Maskuri Bakri, MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya muliakan Wali Kota Singkawang, Ibu Chan Dwini SMH, beserta para dinas pendidikan yang hadir. Yang saya muliakan pula sahabat saya Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis MA selaku Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Hadir pula Pak Kabak, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Singkawang. Yang saya hormati Pak Rektor, Prof. Junaidi, dan guru saya, Prof. Junaidi pula. Ini saya mengapit dua Junaidi. Kanan saya Pak Rektor, kiri saya ini adalah Ketua Prodi. Yang guru saya, tetapi beliaunya ini walaupun tua sangat tawadhu dengan muridnya sekalipun. Bapak Ibu sekalian, yang hadir dari berbagai latar belakang komunitas, bahkan juga dari berbagai latar belakang agama, kelompok. Ini adalah menunjukkan bahwa kita satu. Sesungguhnya ketika kami diminta untuk berbicara tentang kebijakan, moderasi kebijakan dan penguatan moderasi beragama, saya tadi mendengar dari Bu Wali Kota, sesungguhnya kita ini hanya ingin mencoba untuk inline atau tidak antara teori dengan praktek. Tapi ternyata prakteknya itu sudah dilakukan di Singkawang. Tepuk tangan dong untuk Singkawang. Luar biasa. Jadi kita hadir melihat good practices yang ada di Singkawang ini. Dan ini bisa dikatakan sebagai sebuah prototipe menjaga keutuhan dari latar belakang keberagaman. Keberagaman adalah merupakan sebuah keniscayaan. Tidak bisa tidak. Wajah kita aja juga beragam kok ini. Pakaian kita juga beragam. Performan kita juga beragam. Tapi ternyata keragaman itu ketika kita lihat indah sekali. Tapi kalau itu seragam menjadi tidak indah. Singkawang dengan berbagai macam latar belakang, kalau saya melihat alamnya begitu eksotik, kemudian juga lautnya begitu indah tadi ketika saya melihat dari Marsnya Singkawang tadi itu. Ini menjadi bagian dari sistem publikasinya Bu Wali Kota. Kalaupun kita ini tidak bisa melihat secara keseluruhan, tapi ketika disetelkan Marsnya Singkawang ini, kita menjadi tahu bahwa Singkawang adalah sebuah kota yang sangat eksotik dan di dalamnya terdiri berbagai macam potensi yang ada dengan keragaman yang ada. Ternyata keragaman itu jangan dijadikan sebagai sebuah pemicu terhadap perbedaan, tapi sesungguhnya keragaman itu adalah merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Indah sekali kekayaan ini. Agama apapun memiliki sebuah value, yang value-nya itu adalah harmoni. Saya yakin Konghucu juga harmoni, Nasrani juga harmoni, Protestan juga harmoni, Hindu juga harmoni, Buddha juga harmoni, Islam juga harmoni. Keharmonisan ini yang sama-sama didasarkan kepada nilai-nilai religius yang dipegang oleh masing-masing pemeluk agama. Begitu indahnya ketika Bu Wali Kota menyampaikan
pada saat hari-hari besar agama, ternyata pemerintah hadir untuk bagaimana menciptakan satu model harmonisasi dengan memberikan peluang untuk bisa merayakan agamanya masing-masing, bahkan support dari agama lain menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Indah sekali. Maka kehadiran Rasulullah ketika beliau dari Mekah ke Madinah, yang kemudian kita kenal dengan Piagam Madinah yang pertama kali konstitusi yang ada di dunia, itu adalah Piagam Madinah. Dan Piagam Madinah itu bermuara dari apa? Bermuara dari sebuah konflik internal masyarakat Arab pada saat itu, baik dari suku-suku Khazraj misalnya saja, dan suku-suku yang lain, suku Aus dan lain sebagainya itu. Ini terjadi pertengkaran terus-menerus antara satu dengan yang lain. Tapi kehadiran Rasulullah yang memiliki pola pikir yang harmoni, pola pikir yang toleran, pola pikir yang moderat di tengah-tengah masyarakat untuk membangun satu kesatuan di antara umat manusia pada saat itu. Karena beliau adalah sebagai nabi, beliau adalah memiliki suri toladan yang bagus, beliau juga memiliki satu strategi yang indah di dalam menciptakan satu persatuan. Maka disinilah sebuah momentum yang luar biasa. Begitu pula terkait dengan persoalan kebijakan yang ada di negara kita ini juga tidak akan bisa lepas dari berbagai macam latar belakang. Itu. Sisi lain, keberagaman masyarakat Madinah pada saat itu, kemudian kebutuhan akan persatuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Di tengah-tengah masyarakat yang majmuk, tengah masyarakat yang plural, maka persatuan dan kesatuan adalah menjadi starting point untuk menuju sebuah kemajuan. Sepakat, tadi sampaikan Bu Wali Kota, kita bersatu dulu, kita rukun dulu, setelah rukun kita berkarya. Tapi bagaimana kita ini akan berkarya kalau tidak rukun? Karena ketidakrukunan itu akan justru menghabiskan energi sehingga manusia tidak akan bisa melakukan berkarya dengan baik. Itu karena tidak rukun. Maka ketika Singkawang ini sudah menjadi sebuah miniatur Indonesia yang urutan kedua, yang sesungguhnya Bu, itu bukan urutan kedua Bu, sama-sama urutan pertama sesungguhnya. Itu sama-sama urutan pertama. Dan di sini mestinya harus digali sedemikian rupa, buku-buku nanti akan bisa dihasilkan dari Singkawang ini. Bahkan bisa jadi Singkawang bukan lagi menjadi model Indonesia, tapi Singkawang akan menjadi model persatuan dunia. Karena apapun Bapak Ibu sekalian, moderasi beragama atau yang disebut dengan multikulturalisme ini sebetulnya bangkit di ketika tahun 1960-an, 1970-an. Dan itu terjadi di Inggris, di Amerika, di Prancis, di Australia, dengan latar belakang etnis yang berbeda, karena banyak imigran yang masuk yang asalnya terjadi diskriminasi, yang pada akhirnya apa? Adanya sebuah kesepakatan bersama agar supaya dilakukan satu pendekatan-pendekatan, bahkan dilakukan satu kesepakatan bersama untuk menciptakan keharmonisan walaupun dengan latar belakang kultur dan juga pluralisme yang berbeda-beda. Maka kebijakan pemerintah ini tidak akan bisa lepas dari tantangan sosial dan keamanan. Ini ada bagian keamanan. Munculnya tindakan terorisme, ekstremisme dan radikalisme yang seringkali mengatasnamakan agama menjadi pemicu utama. Tapi seringkali yang harus kita waspadai Bu Wali Kota, sungguhnya bukan antar umat beragama, tetapi yang kita waspadai justru antar intaran umat beragama. Karena dengan latar belakang bagaimana memahami sebuah ayat atau kitab-kitab suci yang seringkali satu sama lain itu bukan salah paham, tapi pahamnya yang salah. Kalau sudah pahamnya yang salah, maka terjadilah di situ konflik antar intaran umat beragama. Kalau antar umat beragama, insya Allah Singkawang ini sudah menjadi role model. Yang kedua adalah keragaman Indonesia. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia dengan berbagai macam latar budaya,
suku, adat istiadat dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sebuah prototipe di dalam surat Al-Hijr ayat 13. Di sana dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Ini diharapkan untuk apa? Dengan latar belakang suku, latar belakang bangsa, adat istiadat, etnis dan lain sebagainya. Untuk apa? Lita'arofu, saling kenal satu sama lain. Tapi bukan semata-mata mengenal, tapi bagaimana setelah mengenal dia mampu mengembangkan satu konsep kebersamaan. Untuk membangun apa? Budaya dan peradaban dengan dasar apa? Muamalah. Maka dalam konsep agama, Islam terutama, kita manusia ini semuanya ingin sejahtera. Tidak ingin sesungguhnya menerkam satu sama lain dengan latar belakang dan keinginan yang sama, yaitu sejahtera itu tadi. Maka kesejahteraan inilah menjadi target utama yang disebut dengan silaturahmi. Kemudian kita silaturahmi seperti ini. Saya yakin akan muncul satu dinamika pemikiran dengan silaturahmi ini. Oh, ternyata Singkawang bukan semata-mata dia ini menjalankan perintah kebijakan dan perintah agama, tetapi Singkawang menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan persatuan umat beragama, bukan saja Indonesia tapi dunia. Sumber inspirasi, bukan sekedar mempraktekkan, menjadi sumber inspirasi. Kalau sudah sumber inspirasi itu, nyuwun sewu Bu Wali Kota, kemudian yang ditanya adalah siapa wali kotanya? Kan begitu ya? Siapa tokoh agamanya? Siapa kepala kanwilnya? Kan begitu ya? Siapa kepala kantor kabupatennya, kantor agamanya misalnya saja? Siapa kepala dinasnya? Ini semuanya tersistem di sini. Maka kebijakan-kebijakan itu sesungguhnya dalam respon terhadap berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Karena waktunya terbatas, sebetulnya saya itu menyiapkan materi yang cukup. Tapi karena terbatas ya kita bagi-bagi nanti tanya jawabnya lah kira-kira yang lebih banyak. Maka Bapak dan Ibu sekalian, amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 di sana bahwa kebijakan didasarkan pada pasal 29 UUD 45 yang menjamin kebebasan beragama, namun juga menuntut negara untuk berperan aktif dalam mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan bersama. Nah, kemudian oleh Presiden Republik Indonesia, ini Pak Jokowi, dasar hukum utama adalah Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 yang menekankan moderasi beragama sebagai tugas bersama seluruh anak bangsa. Yang kemudian turun lagi, Bapak Ibu sekalian, pada Peraturan Menteri Agama ya. Peraturan Menteri Agama juga telah dikeluarkan dalam konteks untuk memayungi terkait dengan pelaksanaan moderasi beragama, yaitu PMA nomor 3 tahun 2024. Yang insya Allah di pemerintah Singkawang juga tadi Bu Wali Kota juga menyampaikan ada peraturan daerah atau mungkin apapun itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Inilah yang sesungguhnya kita ini mengadaptasi dari Piagam Madinah, di mana konstitusi pertama kali tadi saya katakan adalah dikeluarkan di Piagam Madinah itu. Demikian, wa'alafu minkum, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemaparan tadi bahwa beliau menyampaikan mulai dari sejarah Nabi sampai pada aplikatif yang ada di Singkawang, bahwa ternyata sejarah itu sudah terbukti di Singkawang, bagaimana terjadinya saling menghargai, kemudian yang berkaitan dengan konflik itu tidak ada di Singkawang. Selanjutnya yang materi terakhir kami berikan kesempatan kepada Bapak Prof. Junaidi Goni, MA, dipersilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wali Kota Singkawang, Kyai Chung Mimi. Yang terhormat Bapak para tokoh agama di Kota Singkawang. Yang terhormat Bapak Kakanwil Departemen Agama. Yang terhormat Bapak Kakanwil Depdikbud
Pendidikan dan Kebudayaan, yang terhormat Bapak Ibu peserta Seminar Nasional Moderasi Beragama, yang terhormat Bapak Ibu Panitia Seminar Nasional Moderasi Beragama, khususnya mahasiswa program doktor pasca sarjana Yunisma. Perkenankanlah kami menyampaikan pilar-pilar moderasi beragama. Disampaikan di hadapan peserta seminar Kerukunan Umat Beragama Kota Singkawang, Kalimantan Barat oleh Profesor Dr. Andes M. Junaidi Roni. Tepuk tangan saudara-saudara. Pengantar dulu, pengantar. Puji syukur ke Alhamdulillah kami panjatkan pada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulisan pilar-pilar kerukunan umat beragama bisa kami selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sholawat dan salam tetap kami haturkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat dari kegelapan menuju alam terang benderang, dari zaman kegelapan menuju alam teknologi yang ada sekarang ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penyajian materi pilar-pilar dalam kerukunan umat beragama yang menyisakan banyak kekurangan dalam penyajian materi ini. Pilar-pilar beragama sangat penting untuk dipahami, disosialisasikan agar masyarakat beragama tidak banyak menerima informasi yang menyesatkan. Tugas pemikir, pengayom masyarakat itu sangat penting untuk mengetahui, memahami, dan melakukan penyiaran dakwah ke tengah-tengah kehidupan masyarakat demi terciptanya kerukunan, kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Penting untuk didialogkan dengan pihak umat beragama dengan cara yang santun, sopan, cara-cara yang baik, menyejukkan dalam benak masing-masing umat beragama. Harapan pihak kampus mudah-mudahan penyajian ini ada guna dan manfaatnya. Amin. Pilar-pilar moderasi beragama. Pendahuluan. Indonesia dewasa ini sedang banyak mengalami beraneka fenomena yang mendorong pihak-pihak yang berkecimpung dalam pemikiran dan pembaharuan Islam untuk memetakan ulang serta meneguhkan dasar-dasar dan nilai-nilai Islam yang terkait dengan moderasi, toleransi, dialog, dan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Pemetaan ulang dan peneguhan itu perlu dilakukan dalam rangka membangun hubungan yang sehat, damai antar pemeluk umat beragama, baik dalam internal satu agama maupun antar umat beragama. Mereka yang dihimbau untuk selalu membuka pintu kedamaian, perdamaian, dan kerukunan antar umat seluruh elemen umat beragama, serta menata masa depan yang mencemerlang bagi seluruh umat manusia. Sudah barang tentu tatanan ideal yang dicita-citakan itu bersendikan nilai-nilai kebenaran yang sifatnya universal, keadilan, kesetaraan, dan persaudaraan. Seperti kita saksikan di layar TV, berbagai krisis silih berganti ditayangkan, di mana tingkat kriminalitas, kekacauan meningkat, rajutan kekeluargaan banyak yang terkoyak-koyak sebagai eksis sikap arogan dari Israel,
terhadap bangsa Palestina. Mereka sering melakukan teror, pembunuhan, penghancuran, pengepungan terhadap warga Palestina yang tak berdosa. Semua jelas-jelas merupakan tindakan melawan hukum internasional dan mengutuk seluruh pemeluk arogan yang tidak mengenal pri kemanusiaan Israel. Tugas serta tanggung jawab para pemikir, para cendekiawan, serta semakin besarnya terkait dengan sikap dasar Islam terhadap terorisme dengan segala bentuk dan dalam menjelaskan dasar-dasar pokok Islam tentang kerjasama kemanusiaan, tentang pola interaksi antar umat masyarakat beragama yang bertumpu pada fondasi persaudaraan kemanusiaan yang kokoh. Selanjutnya, kita memiliki banyak kesempatan untuk menunjukkan ajaran-ajaran dasar Islam dan nilai-nilai toleransi serta keterbukaan yang harus dikembangkan oleh Islam sebagai pedoman bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan sesama penghuni bumi lainnya sebagai satu keluarga kemanusiaan. Namun demikian, kita tetap dituntut untuk memetakan ulang guna meneguhkan ajaran-ajaran dasar Islam agar semakin terpatri dalam nalar setiap muslim, sekaligus sebagai bekal untuk peneguhan bagi setiap muslim dalam menghadapi berbagai tindakan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Lagi-lagi, pemetaan dan peneguhan ajaran-ajaran dasar Islam ini dalam kondisi saat ini di mana orang Islam acap kali menjadi sasaran fitnah dan tuduhan keji yang mencoreng wajah Islam. Dengan kondisi yang demikian, sehingga dalam kondisi yang demikian, pemetaan dan peneguhan dasar-dasar ajaran Islam merupakan kegiatan serta tanggung jawab seluruh elemen, baik yang bergerak di bidang pemikiran Islam maupun yang terjun langsung ke dunia aktivitas dakwah yang selalu mengedepankan nilai-nilai hikmah dan mau'izatul hasanah. Sekarang yang dimaksud moderasi dalam kajian ini secara spesifik adalah moderasi Islam. Hal ini sesuai dengan pandangan tokoh Tuajiri menyatakan bahwa moderasi Islam berporasi pada 3 pilar, yaitu wasatiyah, samahah, dan dakwah ilal hiwar. Selanjutnya dari ketiga pilar tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut. Ayat yang menyatakan wasatiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kalian umat Islam, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kalian. Secara leksikal, sesuatu disebut wasat jika berada di antara dua sisi. Wasat kemudian menjadi sifat bagi sesuatu yang mempunyai banyak keutamaan. Wasat juga kemudian berarti al-khair, al-afdil, kebaikan yang utama. Sikap moderat menekankan sikap saling menghormati dan toleransi di antara kelompok umat beragama yang berbeda-beda. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan mengamalkan agamanya masing-masing
tanpa adanya tekanan, tanpa adanya intimidasi dari pihak lain. Inilah antara lain inti dari moderasi beragama yang mengajarkan pentingnya dialog dan kerjasama antar kelompok sesama, dan menekankan bahwa semua agama memiliki prinsip-prinsip yang sama dalam membangun kebaikan dan keadilan. Selanjutnya setidak-tidaknya ada 5 cara untuk mengaplikasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghargai perbedaan. 2. Meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, mempraktekkan nilai-nilai agama. Yang keempat, menciptakan dialog. Yang kelima, menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Adapun yang pilar yang kedua, samaha. Secara etimologi, samaha bermakna al-jud wal karam. Karena itu semuanya dapat diartikan murah hati. Karena umat Islam, karakter seorang mukmin yang lebih dalam untuk samaha diberikan oleh para Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat, memberikan setiap kelebihan yang tidak perlu sebagai sebuah kemurahan. Dalam konteks kekinian, samaha pengertiannya lebih dekat dengan at-tasawuf. Tasahul menganggap ringan, mengandung 2 makna positif dan negatif. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah tasahul dalam arti yang positif, yaitu tidak mempersulit urusan, menjadikannya mudah dan lentur, sebagaimana difirmankan oleh Allah, la tukallifu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sesungguhnya tidak dibebankan melainkan menurut kadar kesanggupannya masing-masing umat. Dari makna-makna ini dapat disimpulkan bahwa umum kesamaan Islam kita maksudkan dalam tahap ini yaitu kelapangan dasar-dasar pokok, keluasan syariatnya dan orientasinya, ada keluasan, kemudahan dan keselarasan serta kemampuannya untuk memenuhi tuntunan fitrah dalam bingkai wasatiyah dan iktidar. Yang terakhir, dakwah lil khair, dakwah al-hiwar. Hiwar artinya dialog, merupakan salah satu pilar inti dakwah Islam. Jelasnya dakwah Islam secara asasi berdiri di atas fondasi dialog dengan siapapun yang berbeda pandangan, seraya berupaya meyakinkan mereka dengan argumen yang kuat serta logis dan bukti-bukti yang mumpuni. Dakwah Islam sejak awal memberi kebebasan kepada segenap manusia dalam membentuk Islam. Tidak ada paksaan kepada siapapun untuk memeluk agama Islam selama mereka tidak menemukan alasan yang memuaskan untuk memeluknya. Selama itu pula mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah hai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Prinsip dakwah yang harus senantiasa dipedomani
oleh orang Islam adalah terus berupaya memberi pencerahan, memberi hidayah kepada umat manusia tentang kebenaran dan jalan yang harus benar, ya, jalan yang lurus dengan penuh hikmah kebijaksanaan dalam pengajaran yang baik. Pada saatnya cahaya Islam memasuki hati nurani Pahdilan, dada mereka akan lapang dan terbuka untuk Islam kemudian memeluknya. Ada beberapa patokan dalam rambu-rambu dan etika dialog dalam Islam. Pertama, dialog harus berjalan di atas rel kebijaksanaan, berbalut pengajaran dan wejangan yang baik. Yang kedua, dialog harus menggunakan cara-cara yang baik dan santun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Gitu. Demikianlah hal-hal yang kami sampaikan, mengingat keterbatasan waktu. Mohon maaf lahir batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi terakhir ini luar biasa, memberikan semangat ke kita dan memberikan informasi-informasi yang berkaitan pilar-pilar moderasi beragama. Di antaranya tadi yang pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan dan seterusnya. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami banggakan dan kami hormati, dari kelima narasumber kita yang ada di depan kita mempunyai materi yang berbeda-beda tadi, dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama kami akan membuka 5 pertanyaan. Nah, nanti akan pertanyaan itu akan dituju ke siapa, dan sebelum itu nama dan tempat kerja atau alamatnya di mana. Bapak dan Ibu ya silakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, di belakang 1, di depan 2, ibu-ibu yang belakang 1 yang jilbab putih. Oke, yang ibu yang mahasiswa ya ujung ya. Oke, sip. Oke, silakan maju di depan ini aja Ibu. Bapak-bapak yang pertanyaan tadi. Cek.